Semakin kalian taat kepada Allah, semakin menjaga pikiran dari kemaksiatan, menjaga lisan dari kemaksiatan, menjaga mata dari kemaksiatan, insya Allah akal kita di-upgrade oleh Allah menjadi lebih cerdas dan lebih cerdas. Ya, di-upgrade. Ya. Ada pula amalan-amalan yang harus kita amalkan. Yang penting pertama, jangan maksiat. Kan Syekh Muhammad Amin Syengkiti, seorang ulama di Mekah itu, beberapa tahun yang lalu saya berjumpa di Mekah, dia orang cerdas. Itu yang namanya kitab itu nggak ada yang beliau itu kalau ngajar pakai kitab, nggak ada, semuanya hafal. Semua hafal. Mulai dari Al-Qur'annya, kemudian mulai dari nadom-nadomnya, hadis itu ribuan. Ya, dulu pernah saya belajar sama beliau ketika di Tarim. Terus kemarin berjumpa di Mekah. Ada Syekh Muhammad Amin Syengkiti, beliau berkata ketika ditanya, wahai Syekh, akal, otak manusia itu bisa menghafalkan berapa kitab? Berapa kitab? 100 kitab? Beliau menjawab, kullul kutub fil alam. Semua kitab yang ada di bumi ini bisa ente hafal. Kemudian, Syekh, ini apa nggak terlalu berat? Nggak mungkin orang bisa seperti itu. Mungkin. Lah kalau ada yang nggak bisa, jawabannya beliau, wa asi. Berarti maksiat sama Allah itu orang. Yang mencegah ilmu itu hanya maksiat kepada Allah. Syakautu ila waqi' su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Wa a'lamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Sebagaimana Imam Syafi'i mengeluh, Imam Syafi'i ini pernah mengeluh hafalannya kurang. Apalagi ente ngeluh hafalan anak kurang. Loh, Imam Syafi'i mengeluh kepada gurunya Syekh Waqi'. Kemudian apa katanya Syekh Waqi'? Fa'a'lamani bi annal ilma nurun. Ente kasih tahu ya. Ilmu itu cahaya Allah. Dan cahaya Allah itu enggak diletakkan di hati orang yang maksiat kepada Allah. Ya. Maka itu jangan maksiat. Kalau mau dapat ilmu, manfaat, ngafal enak, belajar faham, dapat futuh dari Allah, ilmu laduni, maka syaratnya jangan maksiat, yang pertama. Yang kedua, aktsir min tilawatil Quran, karena itu sumbernya ilmu. Semua ilmu yang kita pelajari ini sumbernya Al-Quran, mambaknya Al-Quran. Ilmu manapun yang gak sesuai dengan Al-Quran gak dipakai. Hadis yang ente pelajari, nahwu yang ente pelajari, fikih yang ente pelajari, itu semuanya Al-Quran. Makanya banyakin baca Al-Quran. Ente semakin banyak membaca Al-Quran semakin mudah. Ya. Berapa saat yang lalu saya ketemu sama rektor universitas yang dia memberikan gratis beasiswa bagi siapapun yang hafal Al-Quran untuk masuk ke universitasnya, universitas negeri. Asal syaratnya pinter ataupun hafal Al-Quran. Kemudian saya tanya, lu kenapa kok syaratnya harus hafal Al-Quran? Apa kelebihannya? Nah, ya. Kelebihannya, otak yang sudah memasukkan 30 juz Al-Quran itu terupgrade, semua ilmu jadi mudah. Dan itu saya buktikan, semua pelajar teladan yang ada di universitas ini, yang ranking 1 semua yang hafid Al-Quran. Kadang orang berpikir ini otak kalau udah kemasukan Al-Quran penuh sudah, memorinya sudah full, mau masuk yang lain gak bisa. Salah. Otak kalau udah kemasukan Al-Quran, yang lain semua ilmu jadi mudah.